Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera senantiasa. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Perkenalkan, nama saya Insinyur Made Yuryana, Master Teknik. Saya bertugas sebagai salah satu dosen tetap pada program studi D3 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan saat ini saya sedang melaksanakan penyusunan dokumen PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun 2024-2025, yaitu mata kuliah Rancangan Sistem Kontrol Listrik. Mata kuliah ini memiliki kode MST 0201, memiliki bobot 4 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 2 SKS praktek, dan dilaksanakan dalam durasi 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan merupakan pertemuan perkuliahan atau tatap muka dan juga praktikum. Kemudian 2 kali pertemuan dilaksanakan pertemuan untuk evaluasi ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS. Mata kuliah yang saya ampu merupakan salah satu mata kuliah inti atau wajib pada program studi D3 Teknik Listrik. Proses PBM atau belajar mengajar yang saya lakukan memakai pendekatan pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pendekatan pembelajaran DIA dirancang untuk memberikan struktur dalam proses PBM, khususnya pada konteks pembelajaran di pendidikan. Pembelajaran DIA ini pada aspek delivery atau penyampaian materi, saya berfokus pada bagaimana menyampaikan konten atau materi pembelajaran kepada mahasiswa, mentransfer pengetahuan dan memberikan dasar teori atau praktik sebelum peserta melakukan kegiatan aktif. Kegiatan yang saya lakukan ini meliputi yang pertama, itu adalah memberikan RPS dan mendiskusikan kontrak pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, memberikan bahan bacaan dan modul praktikum. Selanjutnya yang ketiga adalah menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, diselingi dengan pemutaran video dari platform yang berkualitas. Kemudian memanfaatkan software simulasi untuk menanamkan lebih dalam prinsip-prinsip dan hasil pemikiran atau rancangan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan hasil pemikiran mahasiswa dalam bentuk praktikum di laboratorium atau bengkel. Pada aspek yang kedua, yaitu interaction, saya mengkreasi pembelajaran aktif dan kolaboratif dengan mahasiswa yang mengacu pada teori konstruktivisme, di mana pengetahuan itu dibangun dari peserta didik sendiri dan dosen sebagai fasilitator. Pada aspek ini, mahasiswa diajak untuk berpartisipasi secara aktif, berdiskusi, bertanya, dan mengerjakan tugas bersama untuk memperdalam pemahaman terhadap materi. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan pengetahuan dari peserta didik pada aspek instruction ini adalah diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan kadang-kala kita pakai studi kasus. Selanjutnya penggunaan software simulasi dan kolaborasi antar mahasiswa.
dalam model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis pada masalah. Selanjutnya pada aspek yang ketiga dari DIA, yaitu aspek assessment atau penilaian, saya mengukur pencapaian pembelajaran baik dari sisi kognitif, sisi afektif maupun sisi psikomotorik dari siswa. Asesmen yang dilakukan ada yang bersifat formatif, yaitu penilaian proses, dan ada yang bersifat sumatif, yaitu penilaian hasil akhir. Nah, pada mata kuliah yang saya ambil, penilaian formatif dilakukan yaitu short quiz yang sering saya lakukan pada saat pertemuan dengan mahasiswa. Kemudian penilaian tugas dalam bentuk rencana tugas dan rubrik penilaian tugas. Kemudian penilaian proses dalam bentuk rubrik penilaian aktivitas dan peer assessment atau penilaian teman sejawat. Kemudian saat praktikum dilakukan penilaian dengan melakukan observasi keterampilan praktik dari mahasiswa yang berbentuk rubrik penilaian praktek. Kemudian model problem based learning atau PBL kita pakai untuk melihat kolaborasi antar mahasiswa, dan itu semua dinilai dalam rubrik tersendiri, yaitu rubrik penilaian PBL. Sedangkan untuk penilaian sumatif ada dua, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah rancangan sistem kontrol listrik, dibebani capaian pembelajaran lulusan atau CPL, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang mengacu pada CPL keterampilan khusus adalah ada dua, yaitu dibebani pada CPMK 3 dan CPMK 4. CPMK 3 itu adalah mampu mengidentifikasi, memilih dan mengaplikasikan komponen-komponen peralatan sistem kontrol dalam instalasi kontrol motor listrik dengan memperhatikan faktor ekonomi dan keselamatan dan kesehatan kerja dengan tepat. Kemudian CPMK 4 mampu merancang dan menginstalasi rangkaian dasar kontrol motor listrik, rangkaian kontrol penghasutan, kemudian pengaturan dan pengereman motor DC dengan metode kontrol elektromekanik benar-benar. Nah, beberapa referensi yang saya pakai pada mata kuliah ini adalah yang pertama itu Mechatronics and Control and Electromechanical System karya Sergei Edward Levensky tahun 2020. Yang kedua Electric Drive and Electromechanical System Application and Control karya Richard Cloder tahun 2019. Kemudian Electronic Industry, terjemahan dari karangan Frank de Venezuela tahun 2001. Dan beberapa referensi-referensi yang disusun oleh pengarang-pengarang yang dari luar negeri dan dari dalam negeri lainnya. Nah, pada video pembelajaran yang akan saya tayangkan berikut ini merupakan satu video pembelajaran yang dilakukan dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada PBL ini adalah mahasiswa mampu menawarkan solusi serta rangkaian konkret untuk menyelesaikan permasalahan atau problem yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemudian berdasarkan pada referensi dan menerjemahkan deskripsi kerjaannya ke dalam gambar rancangan sistem kontrol listrik. Sedangkan di dalam PBL sendiri saya menggunakan sintaks PBL, yaitu satu, memberikan orientasi masalah pada mahasiswa. Kemudian yang kedua, mengorganisasi mahasiswa belajar dalam kelompok. Kemudian sintaks yang ketiga adalah
membimbing proses penyelesaian masalah atau penyelidikan dalam diskusi kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dalam presentasi dan simulasi, dan menganalisa dan mengevaluasi pemecahan masalah, serta memberikan mahasiswa untuk mengambil kesimpulan dari hasil kerja. Baiklah, berikut ini saya tampilkan video pembelajaran PBL yang diterapkan dalam pembelajaran real di dalam kelas. Oke. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Gimana? Sehat-sehat semua ya? Sehat. Nah, ini kelihatannya sehat-sehat semua. Ada cewek cantik satu. Nah, jadi karena kita di teknik biasanya kekurangan cewek cantik yang gitu ya. Jadi adik-adik, kita berjumpa kembali pada pertemuan yang ke-6. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan mengadakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi problem based learning itu adalah pembelajaran yang berbasis pada masalah. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas materi mengenai beberapa rangkaian kontrol dasar ya. Jadi beberapa rangkaian kontrol dasar seperti or, and or, kemudian ada set maintain kan gitu ya, dengan holding kontaknya, dan beberapa materi yang sudah kita bicarakan minggu-minggu yang di awal. Nah, kita sekarang ingin menggunakan materi yang kemarin itu untuk menyelesaikan suatu problem. Seperti yang kita sampaikan di sini, yaitu adik-adik harus bisa menawarkan solusi, ya. Jadi menawarkan solusi serta rangkaian yang konkret. Tahu konkret? Konkret itu yang nyata gitu ya. Jadi konkret untuk menyelesaikan permasalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menerjemahkan deskripsi dari solusi yang adik-adik tawarkan nanti ke dalam rancangan gambar kontrol. Berarti ada dua tujuan di sini kan begitu ya. Jadi pertama apa? Nah, yang kedua menerjemahkan deskripsi kerja kan gitu. Nah, di sini adik-adik nanti akan memiliki tugas-tugas yang harus didiskusikan dengan kelompok-kelompoknya. Jadi pertama, adik-adik harus bisa melakukan identifikasi masalah, kemudian mencari penyebab masalahnya. Yang kedua, adik-adik harus bisa memberikan solusi, menawarkan solusi. Barangkali di setiap kelompok dari adik-adik semua itu akan memberikan solusi yang berbeda. Nanti kita satukan mana solusi yang terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, adik-adik harus bisa menjelaskan, mendeskripsikan solusi itu dengan berdasarkan pada referensi yang benar. Jadi adik-adik bisa mencari referensi, pustaka, dan lain sebagainya untuk membantu adik-adik dalam mengambil atau menawarkan solusi. Nah, yang ketiga nanti adik-adik harus bisa menuangkan solusi yang ada di diskusi Jatim untuk menjadi rangkaian rancangan kontrol. Jadi ya, kira-kira paham ya tugasnya? Paham. Nah, sekarang saya ingin memberikan problem yang harus adik-adik carikan solusinya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibaca di depan bahwa pada kehidupan sehari-hari itu tidak semua orang memiliki akses kepada air bersih kan ya. Ya, orang di kampung tentu PDAM tidak akan masuk. Tidak semuanya kan gitu ya. Orang kota pun dalam keseharian belum tentu juga memiliki akses air bersih yang stabil. Siapa tahu nanti punya pump tapi PDAM-nya punya penyakit prostat gitu ya. Jadi tahu prostat? Jadi prostat itu penyakit laki-laki di usia 40 tahun ke atas. Dimana kalau PDAM punya penyakit prostat berarti apa? Berarti pipanya itu cuman menetes tetes air saja, tidak lancar gitu ya, keluar angin yang banyak gitu. Nah itu sehingga dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari itu
banyak yang memasang apa namanya pompa gitu ya, untuk menyedot air tanah atau air sumur untuk ditaruh ke dalam apa tandon. Tower itu ternyata punya resiko kalau dia tidak diinstalasi dengan baik. Ternyata apa yang terjadi di sini, beberapa problem yang sering muncul adalah air sering meluap dari tandon atau tower ketika apa? Ketika kita di rumah itu tidak atau lupa untuk mematikan. Jadi tidak mematikan atau lupa untuk mematikan gitu. Sehingga apa? Sehingga airnya meluap, tandonnya meluap. Yang pertama apa kerugian kita itu adalah biaya air, jadi porosan gitu ya. Kedua, halaman kita akan jadi becek. Jadi itu mungkin suatu masalah. Kedua, sering juga yang pernah juga saya alami gitu ya. Jadi menghidupkan pompa, tiba-tiba listrik mati. Pompanya kan berhenti. Nah, kita lupa bahwa pompa itu sedang hidup, sedang on gitu ya, sedang disaklar. Nah, kita berpergian karena listrik mati, TV tidak bisa dihidupin gitu ya. Jadi kita keluar aja berpergian. Atau pada malam hari listrik mati, wah tidur aja dah, TV tidak bisa dinyalain gitu ya. Tidur. Nah, itu lupa mematikan pompa. Ketika kita terbangun esok harinya, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, banjir di rumah kan gitu ya. Pompa jadi rusak barangkali kan. Nah, berapa kerugian Anda kalau Anda tidur jam 10, bangun jam 5 pagi, berapa air yang terbuang, berapa kubik gitu kan. Nah, itu yang terjadi sering di masyarakat. Nah, sekarang adik-adik harus bisa menyelesaikan problem itu. Jadi membentuk kelompok, masing-masing kelompok nanti dipilih satu ketuanya yang nanti akan bisa memberikan presentasi hasil diskusinya itu. Nah, itu kira-kira yang akan kita lakukan setelah berdiskusi, hasilnya, solusi yang adik-adik tawarkan disampaikan ke forum ini. Mungkin di sana akan ada tanya jawaban gitu ya. Mungkin dari kelompok lain memiliki solusi yang berbeda, kelompok yang lain berbeda pula. Kalau itu solusinya bisa memecahkan persoalan, itu bisa dijadikan apa? Dikolaborasi jadi satu gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan mengenai program ini? Jelas? Benar jelas? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang coba adik-adik bagi kelompoknya menjadi 4. Tolong atur tempat duduknya yang baik biar bisa berdiskusi. Kemudian nanti ada laptop untuk bisa melakukan simulasi, kemudian mencari referensi yang dibutuhkan. Internetnya jalan ya? Kayaknya jalan ya. Oke, kita mulai mengatur kelompok masing-masing. Oke adik-adik, jadi adik-adik telah mengatur diri menjadi 4 kelompok ya. Nah, sekarang siapa yang ketua masing-masing kelompok? Kelompok 1? Ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kadek Rio Aditya Permana. Dengan NIM 24153133039. Saya sebagai ketua kelompok 1. Oh ya, kelompok 2? Perkenalkan, nama saya Kadek Agus Wamaranata dengan NIM 2415313074 dengan ketua kelompok 2. Kelompok 2 ya, kelompok 3 itu ya. Nah, ya oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Mendega Sangat Astra. Kelompok terakhir, kelompok keempat. Wah, ini berapa orang? 6 orang ya? Oh, banyak sekali nih. Nanti kalau ada makanan dibagi 6, sedikit porsinya ini. Ya, siapa kalau kelompoknya? Perkenalkan, nama saya Aditya Dirwana dengan NIM 24153133079 dengan ketua kelompok 4. Oke. Jadi tugas tahap pertama dari PBL ini adalah, oh ya, silakan. Semisal solusinya masing-masing kelompok ada yang sama gimana? Ya, kira-kira itu pertanyaan bagus ya. Ya, bagus. Kalau ada setiap kelompok berbeda tapi solusinya sama, itu disampaikan berarti Anda memiliki pemikiran yang sama. Nah, itu menjadi satu solusi gitu. Ada gini? Pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak,
tahap pertama dari PBL ini adalah Anda melakukan identifikasi terhadap masalah dan mencari penyebab dari masalah itu. Kan gitu ya. Jadi itu tahap pertama. Berarti Anda saya harapkan bisa berdiskusi dengan baik untuk mencari apa sih masalahnya ini, apa sih penyebab dari masalahnya ini, dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai identifikasi masalah. Gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah ini selesai, yang kedua Anda menawarkan solusi. Apa yang harus Anda semua tawarkan, solusi apa yang mau ditawarkan ke forum ini, bukan ke saya gitu. Saya memfasilitasi ke forum ini untuk menyelesaikan problem atau solusi yang tadi muncul itu, kan gitu ya. Tapi semua solusi itu harus berdasarkan pada referensi yang benar. Oke, begitu ya? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Oke, sekarang saya beri kesempatan untuk melakukan diskusi pada masing-masing kelompok ya. Silakan. Apa tuh sebenarnya sih kurang teknologi di sana, jadi belum tahu tentang sistem otomatis. Oh. Kalau sistem otomatis itu banyak. Oke, adik-adik, jadi sudah waktu hampir 25 menit ya berlalu. Nah, saya ingin tahu nih, apa hasil dari diskusi adik-adik semua nih? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kira-kira bisa nggak Anda mengidentifikasi masalahnya, kemudian apa penyebabnya? Oke, saya mulai dari kelompok 4 aja dulu. Baik. Saya dari ketua kelompok 4 ingin menjelaskan terkait masalah dan identifikasi masalah. Untuk masalah ini adalah air sering meluap dari tandon karena pompa tidak dimatikan tepat waktu. Kemudian saat listrik padam kembali menyala, pompa otomatis masih hidup tanpa pengawasan. Nah, di sini penyebabnya yaitu sistemnya masih manual, menggunakan manual, dan tidak ada sensor level air seperti float switch atau pelampung. Kemudian tidak adanya sistem interlock dan tidak adanya sistem otomatisasi yang memutus atau menyalakan pompa berdasarkan kondisi tandon. Oke ya. Dari kelompok 4, solusinya seperti itu. Terima kasih. Kelompok 1, Baik, Pak Izin. apakah sama identifikasi dan penyebabnya, kan gitu ya? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1 izin menjelaskan tentang identifikasi masalah dari program tadi. Yang pertama, airnya sering meluap dari tandon karena belum adanya sensor otomatis. Yang kedua, pompa tetap menyala saat listrik kembali menyala karena pada saat listrik padam itu pompa lupa dimatikan. Terus yang ketiga, sistem manual tanpa otomatisasi level air. Nah, kita penyebab masalahnya di sini yaitu tidak adanya sensor level air. Yang kedua, tidak ada sistem kontrol otomatisnya. Lalu yang ketiga, pompa tidak mati otomatis saat tandon penuh. Oke, jadi ada beberapa yang mirip ya dengan kelompok 4 ya. Nanti kita akan lihat jelasnya di presentasi yang Anda akan bikin nanti di sisi berikutnya ya. Oke, kelompok 2 gimana nih? Sudah, Pak. Oke, kelompok 3 sekarang. Baik, di sini hasil dari diskusi kami berempat. Di sini yang kita tahu itu kan problem yang sering muncul tersebut, sering air meluap dalam tandon karena terlupa mematikan pompa. Nah, solusinya penyebab yang terjadi karena ketergantungan pada ingatan manusia untuk mematikan pompa yang rentan terhadap kelalaian. Jadi sekarang fase ini adik-adik mempresentasikan apa yang hasil kerjanya itu di hadapan teman-teman semuanya ini. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Tidak perlu harus pakai PPT atau program yang lain, bisa dengan oral biasa dapat dilakukan, sehingga
teman-teman yang lain juga mengetahui apa solusi yang ditawarkan dari kelompok yang lain. Siapa yang mau, silakan. Oh ya, kelompok 1 ya. Ini mau pakai ini media? Oh silakan kalau gitu. Identifikasi masalahnya yaitu air sering meluap dari tandon. Yang kedua, pompa telah menyala saat listrik kembali menyala setelah listrik padam, pompa kembali menyala. Yang ketiga, sistem manual tanpa otomatisasi level air. Nah, ini merupakan gambar rangkaian dari solusi kita tadi, yaitu di sini menggunakan selector switch, di mana mode manualnya kita dapat mematikan dan menghidupkan pompa air secara otomatis menggunakan push button atau tombol tekan. Sekian dari presentasi kelompok 1 atas solusi yang ditawarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Apa yang akan terjadi jika float switch rusak atau tidak berfungsi dengan baik dalam sistem otomatisasi pompa air? Terima kasih. Nah, mungkin solusi yang kami tawarkan dari masalah yang ditanyakan dari Yayasan Kia tadi, kita bisa menggunakan sensor kelembapan atau humidity sensor. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita beri plus ya. Ya, oke adik-adik, tadi sudah presentasi semuanya ya. Jadi sudah mengetahui posisian masing-masing kelompok itu di mana. Ada kesamaan, ada perbedaan, ada kekurangan, ada penambahan kan gitu ya. Jadi juga ada pertanyaan yang bisa menambahkan ke punyanya kelompok yang lain. Nah, jadi sekarang kan masing-masing sudah memiliki solusi rangkaian kan gitu ya. Nah, saya minta dicoba dulu rangkaiannya apakah bisa bekerja dengan baik sesuai dengan deskripsi dari solusi yang ada ditawarkan. Nah, sekarang kan kita sudah mencoba program simulasi di komputer kan. Nah, sebelum itu diimplementasikan ke peralatan yang nyata. Nah, sekarang coba adik-adik simulasikan dulu hasil kerjanya apakah bisa bekerja dengan baik. Oke? Baik, Pak. Jadi semua siap dengan laptopnya kan? Siap. Oke, silakan. Nah, sekarang saya inginkan adik-adik semua nih, kelompok semua ini bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya. Oke, jadi semua bisa memberikan ya. Ya, mulai dari sini, kelompok 1 ya. Sebelum dari kelompok 1 yaitu sistem awal tadi masih sangat konvensional, Pak. Jadi sistemnya masih Sangat konvensional. jadi manual gitu ya. Oke, 1. Tolong diingat ya. Kemudian yang lain mungkin di sini. Belum dilengkapi dengan sensor-sensor yang memadai untuk menghidup atau mematikan pompa air secara otomatis. Oke, jadi demikian adik-adik sudah bisa menyimpulkan sendiri gitu. Oke, adik-adik, jadi sekarang adik-adik sudah lakukan PBL kan? Nah, materi hari ini pertemuan ke-6 ini sampai di sana dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ke-7 nanti, di mana materi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai sistem kontrol motor listrik 3 pas. Oke, sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih atas pertemuan kali ini. Ingat, jadi adik-adik, sebelum saya tutup saya sampaikan hati-hati di jalan karena di sini adalah jam terakhir kan, sebentar lagi kan sudah pulang nih. Hati-hati di jalan. Oke, salam bahagia semuanya, salam sehat. Demikianlah pemaparan deskripsi diri saya pada bidang pengajaran. Semoga keikutsertaan saya dalam sertifikasi dosen tahun 2025 ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Terakhir, sebagai penutup, saya sampaikan salam bahagia senantiasa. Salam, namo buddhaya, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.